Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Spirit Edukasi, Bapak dan Ibu guru juga sahabat edukasi. Pada kesempatan ini saya akan mengajak Bapak dan Ibu belajar bareng-bareng bersama, yaitu bagaimana cara membangun atau membuat sebuah website. Tapi sebelumnya, apa itu website? Website itu bisa dikatakan sebuah kumpulan halaman pada suatu domain di internet yang dibuat dengan tujuan tertentu dan saling berhubungan serta dapat diakses secara luas melalui halaman depan atau homepage menggunakan sebuah browser. Yang kedua, sebetulnya unsur-unsur yang terdapat dalam website itu apa? Nah, yang tidak bisa dilepaskan dari website itu yang pertama ada domain. Domain itu ibarat gini, website itu diibaratkan produk, maka domain adalah merek gitu kan. Jadi sekali lagi, website itu produk, nah domain itu adalah merek. Penggunaan domain yang menarik akan membuat orang tertarik untuk memasuki sebuah website kita. Tentu dengan pilihan nama-nama domain yang unik, yang bagus, yang gampang diingat tentunya. Nah, contoh domain misalkan jualanonline.com. Jualan online itu nama domain. Jualanonline.com. Nah, itu domain kan? Lalu kemudian yang kedua, unsur yang kedua itu hosting. Nah, hosting juga tidak kalah pentingnya dengan domain. Kenapa? Karena hosting memiliki peran untuk menyimpan semua database kita, baik script, gambar, video, teks, dan lain sebagainya. Nah, itu disimpannya di hosting namanya ya. Kemudian yang ketiga, yang tidak bisa terlepaskan dari website itu adanya konten. Tentu ini penting Bapak dan Ibu. Tanpa adanya konten pada website, maka website bisa dikatakan tidak memiliki tujuan yang jelas. Kenapa? Karena tidak ada isinya, tidak ada kontennya. Nah, sekali lagi bahwa tiga unsur yang terkait dengan website itu berhubungan, yaitu adanya domain, adanya hosting, adanya konten. Lalu yang selanjutnya, jenis-jenis website juga banyak Bapak dan Ibu sekalian. Yang pertama ada website pribadi, artinya website umum yang digunakan oleh pribadi kita. Nah, ini biasanya kita ingin memiliki website tapi dengan nama sendiri misalkan. Contoh nama saya.com atau rumahku.com. Nah, itu atau mata pelajaran Bapak dan Ibu misalkan gurusejarah.com. Nah, itu udah ke website pribadi kan gitu. Ada juga website yang edukasi, website untuk sekolah. Nah, itu tandanya kalau website sekolah itu diakhiri dengan .sch.id. Contoh misalkan smpn 1.sch.id misalkan seperti itu. Nah, itu untuk yang website sekolah. Kemudian ada juga yang ketiga namanya website online, website toko online. Nah, itu dia membuat website memang khusus untuk berjualan online. Itu kan melalui website lebih luas, lebih gampang dikenal orang produk-produknya. Nah, itu Bapak dan Ibu sedikit pengenalan tentang apa itu website, kemudian unsur-unsur yang terkait dengan website. Ya, itu hanya sekedar pengetahuan saja barangkali. Nah, selanjutnya di sini saya akan mengajak Bapak dan Ibu juga sahabat edukasi untuk belajar bersama sebetulnya bagaimana sih membuat website itu. Sebetulnya website itu kalau kita misalkan kalau kita ingin memiliki website caranya mudah, ya tinggal pesan aja kan gitu. Pesan jadi selesai, kita bisa pakai. Akan tetapi yang saya maksud di sini bukan itu. Yang saya maksud di sini adalah mengajak Bapak dan Ibu sekalian juga sahabat edukasi untuk belajar bersama bagaimana cara membangunnya gitu kan, bagaimana cara membangun website itu. Selain kita sebagai pengetahuan, juga akhirnya di endingnya kita memiliki sebuah rumah yang namanya website milik kita sendiri. Baik Bapak dan Ibu, langsung saja kita akan mulai. Baik Bapak dan Ibu sekalian, yang saya istilahkan di sini mungkin lebih familiar supaya kita lebih bisa cepat membangun, yaitu 3 langkah cepat membangun website. Yang pertama, mendesain.
atau merancang. Ya, merancang. Yang kedua, membangun. Dan yang ketiga, mempublish. Jadi 3 langkah itu yang akan kita pelajari. Sekali lagi, 3 langkah cepat membuat website. Yang pertama, mendesain. Yang kedua, membangun. Dan yang ketiga, mempublish. Baik, kita langsung saja. Pertama, kita akan mendesain dulu website. Caranya bagaimana? Caranya, saya akan menggunakan platform yang biasa digunakan untuk membangun website, yaitu kita akan menggunakan Netspace. Nah, caranya Bapak dan Ibu, buka web browser kita, kemudian di sini ketikkan Netspace. Nah, di sini ada Best Free Netspace Website Builder Software 2020. Ini Bapak dan Ibu yang akan kita gunakan, atau jasa Netspace ini yang akan kita gunakan untuk membangun, untuk merancang atau mendesain website kita. Nah, ini tinggal dibuka saja Bapak dan Ibu. Buka. Nah, di sini sudah muncul lamannya netspace.com. Jadi kita masuk ke sini dulu. Ya. Jadi jangan berpikir dulu domain, jangan berpikir dulu hosting. Pokoknya kita rancang dulu aja, rancang dulu website kita. Baik. Selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian, nah di sini ada beberapa pilihan di bawah, ada Windows, ada Mac OS, ya, ada juga yang WordPress dan lain sebagainya di sini. Tapi karena kita bagi yang menggunakan operating sistemnya Windows baik Windows 7, 8 ataupun Windows 10 misalkan, ya, tentu akan menggunakan yang ini ya. Tapi kalau menggunakan yang OS, Mac OS, nah, menggunakan yang ini silahkan. Nah, karena saya menggunakannya Windows, nah maka akan menggunakan yang ini. Ini tinggal diklik saja Bapak dan Ibu. Klik. Baik Bapak dan Ibu, ini kita sudah mendownload. Nah, ini tinggal dibuka. Nah, ini hasil downloadan dari Netspace yang kita download tadi. Kita buka, lihat dulu filenya. Selanjutnya kita bagaimana? Ini Netspace ini kita tinggal install saja Bapak dan Ibu. Ya, klik 2 kali. Baik Bapak dan Ibu. Nah, ini sudah masuk ke sini. Ini tinggal klik I kiri. Klik. Nah, ini sudah menginstal Bapak dan Ibu. Kita tunggu sampai selesai. Baik Bapak dan sekalian, ini nampaknya sudah selesai, Netspace terinstall di komputer kita. Nah, cirinya Bapak dan Ibu, ini sudah muncul. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu, kita tinggal buka saja ini. Klik 2 kali. Baik Bapak dan Ibu sekalian, sebelum melanjutkan, di sini kita harus melakukan register dulu. Ya, harus melakukan register dulu. Bisa menggunakan Facebook, bisa menggunakan Google, ya. Nah, saya di sini akan menggunakan email yang biasa saya gunakan, menggunakan Gmail, gitu kan. Nah, tinggal Bapak dan Ibu ketikkan saja emailnya di sini. Ini email yang saya gunakan. Kemudian Bapak dan Ibu langsung melakukan sign up. Klik sign up. Ini sudah masuk di sini, tinggal kita masukkan sandinya, gitu kan. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, email yang kita daftarkan ini, nah ini sudah you successful sign in, sign in. Oke, klik OK. Lalu di sini klik yes. Nah, apabila kita ingin melihat panduan dari Netspace, ini bisa kita manfaatkan ya. Apabila kita ingin melihat panduan, ini tinggal klik start saja. Nah, ini seperti ini kan panduan sebetulnya ini. Tapi kalau kita ingin langsung juga sebetulnya bisa. Bapak Ibu sekalian, perlu saya ingatkan,
email yang tadi kita daftarkan, email yang kita gunakan untuk registrasi dan passwordnya itu jangan sampai lupa. Ya, sekali lagi email yang kita daftarkan tadi itu jangan sampai lupa. Kenapa? Karena itu akan diminta nanti pada saat kita membangun website gitu. Kalau kita kan merancang dulu nih menggunakan email yang tadi. Nah, pada saat membangun sebuah website di domain nantinya pasti kita diminta email itu untuk loginnya. Nah, jadi sekali lagi jangan sampai lupa. Baik Bapak dan sekalian, di sini ada beberapa komponen atau menu yang tersaji di Netpad. Ada blog, ada elemen, ada page, nah ini halaman, ada themes, kemudian di sini ada indikator untuk cek. Karena Netpad ini sudah kompatibel dengan beberapa perangkat. Jadi dari mulai komputer, kemudian ini bisa tampilan seperti ini di laptop, kemudian ini tablet nih tampilannya seperti ini, kemudian ini landscape phone, kemudian ini di Android. Nah, ini tampilannya seperti ini. Jadi ini udah kompatibel ya Bapak dan Ibu. Nah, ini untuk preview saja sebetulnya. Kemudian ini untuk save, ini untuk balik, dan ini untuk kembali, undo dan undo. Baik Bapak dan Ibu. Nah, selanjutnya setelah kita berada di sini mulai kita dari bagian header. Di sini ada header Bapak dan Ibu. Header itu kepala. Kemudian di sini ada badan atau ada isi. Kemudian yang di bawah ini ada footer atau kaki. Nah, jadi ini ibaratnya ini header, ini untuk nama website kita. Kemudian ini bagian ini blog ini adalah isi konten kita nantinya di sini. Kemudian ini kaki atau catatan kaki ya, atau bisa disebut dengan footer. Kira-kira seperti itu. Selain 3 blok ini, blok header, blok isi dan catatan kaki, di sini ada yang namanya elemen. Nah, biasanya muncul di sini elemen. Nah, ini elemen di sini juga ada elemen di sini, artinya ada elemen. Nah, elemen ini bisa digunakan nanti untuk menambah gitu kan, menambah dari slide yang sudah ada atau menambah blok dari blok yang sudah ada, itu menggunakan elemen. Baik Bapak dan Ibu, kita mulai. Pertama kita akan membuat atau memasukkan logo dulu, atau terserah Bapak dan Ibu mau langsung ke blog juga nggak apa-apa, tapi saya lebih rinci, mungkin saya ingin masukkan di sini dulu. Ini logo, dan tentunya Bapak dan Ibu kita sudah mempersiapkan logo kita, atau misalkan logo pribadi kita atau logo apapun lah. Kalau sekolah ya logo sekolah misalkan. Nah, ini saya coba klik di sini. Nah, sini ada tulisan image ya Bapak dan Ibu. Ini tinggal diklik. Nah, di sini ada banyak pilihan. Sebetulnya bawaan dari Netpad sendiri, logo-logo ini banyak banget. Tetapi kan ini identitas, bukan identitas saya. Maksudnya saya kan ingin membuat web sendiri gitu kan. Oleh karena itu kita harus mempersiapkan logonya. Nah, kalau kita ingin mengupload logo sendiri, maka di sini Pak. Ini tinggal di upload. Kemudian kita cari. Nah, kebetulan saya sudah mempersiapkan logonya di sini. Nah, di sini sudah saya siapkan logonya. Tinggal diklik, kemudian open. Nah, sudah masuk Bapak dan Ibu logonya. Nah, ini tinggal disesuaikan saja atau dibesarkan saja, disesuaikan dengan header, luasnya header, tinggal disesuaikan saja di sini. Nah, ini bisa ditarik, dikurangi. Nah, seperti itu. Nah, ini kebetulan yang mau saya buat adalah web pribadi atau web umum ya. Nah, ini. Nah, apabila kita ingin melihat tadi, bisa dalam beberapa tampilan di sini. Nah, ini tampilan di komputer, kemudian saya coba langsung di Android misalkan. Nah, tampilannya seperti ini di Android.
Jadi maksudnya gini Bapak dan Ibu, apabila misalkan di Android ini ternyata logo ini terlalu besar, maka bisa Bapak dan Ibu kecilkan di sini dengan tidak merubah keadaan di sini gitu. Di sini akan tetap, tapi yang kita kecilkan kan di tampilan Android misalkan gitu. Kalau misalnya ini kebetulan kan memang pas, jadi dibuat pas seperti ini. Tapi kalau kelebihan bisa di ini kan gampang, tinggal klik kemudian didorong saja ya. Baik Bapak dan Ibu, selanjutnya ini saya sudah menyimpan logonya. Nah, sekarang tinggal masukkan bloknya. Baik Bapak dan Ibu, ini tinggal diklik. Lalu kita lihat di sini ada text and image. Nah, ini. Nah, di sini banyak slide yang bisa digunakan. Hanya saja Bapak dan Ibu, di sini ada slide yang atau desain yang ada tanda bintang. Nah, ini artinya ini yang berbayar ya. Nah, karena kita menggunakan yang free saja, maka gunakan yang ini juga, nanti kan gambarnya bisa diganti. Nah, saya coba masukkan salah satu dulu yang ini. Nah, ini sudah masuk, tinggal tambah saja. Saya akan buat 5 slide. Ini di sini ada elemen, add elemen, klik. Kemudian, nah di sini ada, kita cari ke, nah ini tinggal diklik. Ini yang mana saja, klik. Oke, ini udah nambah. Kemudian tambah lagi, ini baru 2. Kita tambah lagi. Yang mana saja Bapak dan Ibu. Kemudian, nah ini Bapak dan Ibu sudah ada 5 slide ya, sudah ada 5 slide. Baik Bapak dan Ibu sekalian, selanjutnya kita tinggal mengganti atau ya mengganti backgroundnya, gambar ini ya. Tentunya gambar yang sesuai dengan judul atau dengan web kita. Nah, caranya bagaimana? Ini diklik, kemudian di sini kan ada gambar change image ini. Nah, ini change image. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini sudah banyak gambar atau background yang disiapkan oleh Notepad. Nah, ini banyak sekali. Tapi tentunya ini cari gambar yang sesuai ya. Nah, caranya bagaimana? Misalkan Bapak dan Ibu webnya web sekolah misalkan. Nah, di sini ada pilihan select kategori. Klik. Nah, di sini ada education. Nah, education ya. Atau misalkan food and drink. Nah, misalkan kalau misalkan kita webnya web sekolah, maka diklik yang education. Tapi karena web yang saya sekarang buat ini adalah tentang bisnis online-nya food atau makanan, maka saya pilih ini. Klik ini. Kemudian Bapak Ibu sekalian, agar memudahkan kita atau mempercepat kita memilih gambar, maka kita cari yang free saja. Nah, ini di checklist free only-nya. Nah, jadi yang muncul di sini hanya gambar-gambar yang memang ini bisa kita gunakan. Ya, kalau tadi tanpa di checklist itu semuanya masuk, dan itu ada yang berbayar. Baik Bapak dan Ibu. Nah, ini tinggal kita pilih saja, misalkan dari sini. Nah, contoh sekarang ini yang dari Notepad. Tapi kalau misalkan kita bisa dari yang lain, nah misalkan PicPay sini, ini juga diklik. Kemudian masukkan kategorinya di sini, food atau school misalkan. Ini di enter saja atau di search. Nah, ini banyak sekali yang bisa diambil. Nah, saya coba masukkan yang ini. Ini diklik. Nah, otomatis Bapak dan Ibu ini sudah langsung masuk ke sini ya, ke slide kita. Selanjutnya untuk slide yang kedua sama, caranya sama Bapak dan Ibu. Ini tinggal di klik saja yang change image-nya ini, diklik. Kemudian cari. Nah, saya akan coba masukkan sekarang gambar yang dari komputer sendiri atau dari file sendiri. Caranya bagaimana? Upload file ini, klik upload.
Kemudian kita mencari gambar yang memang kita udah siapkan sebelumnya. Nah, contoh misalkan saya masukkan ini diklik saja, kemudian open. Nah, ini sudah masuk. Lalu yang ketiga juga sama, saya masuk upload dari sini. Nah, ini Bapak dan Ibu, saya sudah masukkan 5 slide di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Ini 2. Kalau kita ingin mempreviewnya, kita tinggal di sini, di preview dulu misalkan. Pakai yang quick preview aja. Kita nah, ini sudah masuk ke sini. Ini tinggal dibuka. Nah, kan seperti ini. Ini masih standar, artinya baru kita mengupload gambar. Selanjutnya kita akan memasukkan tulisan dan memberikan efek animasi terhadap tulisan ini. Caranya bagaimana? Caranya begini Bapak dan Ibu. Ini tentu tulisan ini disesuaikan dengan konten kita, ya. Nah, ini kalau misalkan yang tidak perlu Bapak dan Ibu, ini bisa dihapus. Hapus. Nah, kemudian ini juga dihapus saja dulu. Yang dihapus dulu. Jadi saya ingin menyisakan satu aja judul untuk web ini. Misalkan saya tuliskan gini. Nah, ini saya masukkan tulisan Banaco. Ini nama perusahaannya, ya, nama ini web bisnis online-nya namanya Banaco misalkan. Kemudian yang selanjutnya di slide yang kedua, nah, ini juga bisa dibuang Bapak dan Ibu. Lalu yang ketiga, nah, slide 3-nya ini juga dibuang. Nah, ini sudah. Ini kalau kurang besar Bapak dan Ibu, ini bisa dibesarkan. Misalkan saya bikin ke 90 misalkan. Nah, ini biar besar gitu kan. Baik Bapak dan Ibu, ini saya sudah mengganti tulisan semua. Dari mulai yang slide 1. Nah, ini, kemudian slide 2. Kemudian slide 3. Dan ini yang terakhir slide 5, ini sudah tulisan. Nah, sekarang Bapak dan Ibu, kita memberikan sedikit efek untuk tulisannya. Jadi supaya ada efek lah pas keluarnya gitu. Nah, caranya gimana? Caranya gini Bapak dan Ibu. Tulisan ini, nah ini tulisan, ini diklik, dihidupkan, lalu Bapak Ibu lihat di layar sebelah kanan. Nah, lihat ke bawah, di sini ada animation. Nah, ini diklik animasinya. Kemudian pilihannya di bawah banyak. Nah, ini ada yang fade, ada yang zoom, macam-macam. Nah, saya akan menggunakan yang zoom. Jadi kesannya, nah seperti itu. Oke, yang zoom aja. Slide 2 juga sama. Nah, ini juga akan saya beri animasi. Kalau ini animasinya yang ini aja, slide. Kemudian yang ketiga juga sama. Baik Bapak dan Ibu, ini udah selesai semua. Kita coba review. Nah, sini review sini yang quick preview. Ini dicoba dibuka. Nah, tuh keren kan? Karena kita udah kasih animasi. Selanjutnya kita tinggal menambahkan lagi blok. Sini ada new blok. Ini artinya apa? Artinya kalau ini kan untuk slide yang tampilan di atas gitu. Tapi kontennya itu kan kita belum membuat. Nah, sekarang ini kita akan mengisikan konten yang kita perlukan, yang kita akan masukkan ke web ini apa gitu. Maka caranya new blog. Nah, ini diklik. Lalu Bapak dan sekalian, nah biasanya yang pertama muncul di web itu
tentang web ini. Apabila misalkan sekolahan itu kan biasanya about us ini nih. Nah, ini tinggal diklik aja dulu. Nah, ini sudah tampil. Ini artinya biasanya kalau sekolah kan ada sambutan kepala sekolah gitu, atau misalkan kalau web pribadi, web mapel juga bisa menggunakan ini, about us ini tentang apa. Nah, untuk bisnis juga sama. Nah, saya coba menggunakan yang ini ya, yang atas ini tinggal diklik Bapak dan Ibu. Nah, ini sudah masuk ke sini, udah ini tinggal masukkan fotonya. Kalau misalkan ini kalau misalkan dirubah nih. Misalkan kalau web sekolah ini tinggal diganti aja, misalkan sambutan kepala sekolah misalkan. Nah, ini kan bisa. Nah, nanti di bawahnya ini tinggal dimasukkan sambutannya gitu kan. Nah, ini tinggal dimasukkan. Nah, tapi karena ini saya membuat web pribadi atau web bisnis, web umum, maaf. Nah, selanjutnya kalau sudah seperti ini saya akan masukkan tentang sebetulnya perusahaan ini tentang apa gitu kan. Nah, ini akan disampaikan oleh pemilik perusahaannya atau direktur perusahaannya. Nah, ini saya karena sudah diberikan konsepnya, jadi tinggal copy saja. Nah, ini saya akan kopikan ini dari pemilik perusahaannya. Nah, ini dikopikan, masuk lagi ke Notepad tadi, lalu tinggal Ctrl V di sini. Nah, ini sudah masuk. Lalu ini kalau mau diatur pengaturannya Bapak dan Ibu, ini tinggal di blok. Kemudian lihat di sebelah kanan ini ada rata kiri, ada center atau rata kanan. Nah, itu tinggal dipilih saja, termasuk jenis huruf dan ukuran huruf ini bisa diatur di sini. Kita buat saja misalkan. Nah, ini supaya lebih terang gitu kan. Lalu Bapak dan Ibu sekalian, nah ini tinggal ganti fotonya ya. Kalau misalkan ini sambutan kepala sekolah, nah ini berarti kita ganti kepala sekolah. Nah, kalau saya ini kan website toko online, nah saya ganti dengan pemilik. Nah, seperti biasa upload. Nah, ini saya akan menggunakan ini fotonya. Nah, ini sudah masuk. Ini bisa disesuaikan besar kecilnya Bapak dan Ibu biar rapih, terserah itu. Pokoknya Ibu desain sedemikian rupa, senyaman mungkin, seenak mungkin, sehingga hasilnya akan lebih bagus ketika misalkan dilihat oleh pemirsa, oleh orang. Nah, baik Bapak dan Ibu, ini sudah jadi satu ya. Jadi konten satu tentang about us atau tentang website ini ya. Lalu Bapak dan Ibu, kita tambah lagi, klik lagi new blog. New blog ini kalau seandainya sekolah, Bapak dan Ibu, sekolah itu kan bisa misalkan jurusan atau ya jurusan lah misalkan. Kita tinggal tambahkan misalkan kalau di sekolah tadi ada jurusan, nah di sini ada picture ini diklik. Nah, ini ada banyak pilihan, misalkan saya milih yang ini aja, klik yang ini. Nah, ini sudah masuk. Ini kalau sekolah misalkan, ini bisa saja ini jurusan ya, bisa dibuat jurusan atau apapun lah gitu kan. Nah, misalkan ini saya tulis produk. Jadi produk, kemudian di sini ada Banaco original. Lalu yang ketiga produknya itu ini Bapak Ibu udah jadi ada Banaco produk, artinya ini berbicara tentang produk yang dihasilkan oleh Banaco. Kemudian di sini ada Banaco original dan di sini ada Banaco coklat keju. Nah,
Ini sudah jadi. Kemudian ininya, logo ininya akan saya ganti, disesuaikan. Kalau ini kan biasanya buat play music ya atau video. Nah, kita sesuaikan. Misalkan, nah ini aja, karena di sana bicara umum ya tentang produk. Klik ini. Nah, otomatis sudah berubah. Kemudian ini Banaco original. Nah, berarti saya harus mencari. Nah, saya ngambil ini aja. Oke, kemudian yang ketiga, nah, pakai ini aja. Nanti setelah ini bisa dikembangkan di sini. Nah, misalkan kita masukkan dulu kata-katanya, atau ini bisa nanti diedit pada saat kita membangun website. Ini bisa nanti diedit ya. Tapi ininya sudah. Artinya misalkan Banaco ini produk apa sih, tentang apa. Kemudian seperti tadi misalkan ini jurusan IPS itu tentang apa. Kemudian ini juga Banaco original itu tentang apa. Coklat keju tentang apa. Nah, ini sudah terbangun seperti ini. Sekarang kita tambah lagi dengan cara klik new blog. Nah ini, nah di sini banyak pilihan, tapi tentu disesuaikan. Nah biasanya di sekolah itu ada foto-foto kegiatan misalkan, ya foto-foto kegiatan. Nah ini tinggal klik galeri. Nah tinggal pilih yang ini, ya, pilih yang ini. Nah di sini kan tinggal dikasih judul, misalkan foto-foto kegiatan apapun di sini bisa masuk ya. Kemudian seperti tadi mengganti fotonya, ini tinggal diklik yang change image yang ini ya, ini change image-nya diganti, ini sama gitu kan kira-kira seperti itu. Nah karena di sini saya akan ini bukan web sekolah, maka tentu saya tidak akan memasukkan galeri kegiatan ya, tapi akan memasukkan produk. Nah ini kita hapus dulu. Tapi caranya sama Bapak dan Ibu, caranya sama. Kita masuk ke new blog sini, kemudian saya akan memasukkan di sini cari produk. Nah ini ada produk, klik produk, kemudian kita cari yang ke bawah. Nah ini banyak pilihan, kita nyari yang pas. Oke, saya pakai yang ini saja deh kayaknya nih. Pakai yang ini oh yang ini aja deh. Nah ini klik, saya masukkan di sini. Ini karena webnya web online, nah maka saya masukkan yang produk. Kalau sekolah tadi tentu galeri foto kan gitu, atau galeri kegiatan atau foto kegiatan. Ini saya ganti dulu. Nah misalkan saya tulis di sini Banaco produk gitu kan. Nanti ini bisa diganti pada saat edit. Nah, kemudian ini misalkan ditulis Banaco. Ini misalkan original. Nah, ini saya udah buat 3 jenis produk dari Banaco. Ada Banaco original, Banaco coklat, dan Banaco cheese. Oke. Tinggal Bapak Ibu ganti saja ininya, gambarnya dengan produk yang sesuai, atau kalau tadi kan kegiatan sekolah ya. Nah, biasa change image, lalu kita upload sini. Saya gunakan ini, lalu klik. Nah ini udah masuk, lalu ini diganti juga. Nah ini sudah masuk. Apabila ini kurang lebar, Ibu ini tinggal ditarik, dilebarkan bisa. Sudah langsung tiga-tiganya berubah. Lalu ini kalau tidak diperlukan, ini bisa dibuang Bapak dan Ibu, karena cukup dengan judul juga cukup. Nah untuk keterangannya ini di bawah ini, apabila misalkan sudah siap, kita ya tinggal diisi saja. Tapi kalaupun ini tidak diisi sekarang Bapak dan Ibu, ini nggak ada masalah, nanti kan diedit pada saat kita membangun websitenya. Ini kan baru merancang aja dulu. Baik Bapak dan Ibu. Nah sini karena ini web online, bisnis online, maka saya coba tambahkan counter. Ini klik counter. Nah ini bisa dibuat
untuk harga produk misalkan. Ini bisa nanti yang jenis seperti itu sampainya seperti apa, ini buat untuk produk ya. Kemudian selanjutnya ini nanti diedit di saat pada kita membangun ini bisa. Tambah lagi new block. Nah, ini saya akan menambahkan kontak form. Nah, ini kontak atau let's connect yang biasa terhubung dengan perusahaan, atau ini ada alamat yang perusahaan ini yang dibangun ini. Nah, ini ada alamat mapnya, kemudian ada teleponnya, kemudian ada faksimil, ada email. Ini tinggal diganti saja. Kemudian ini mapnya tinggal dimasukkan. Lalu ini get a free test evaluation today. Jadi misalkan kalau misalkan ada pemesanan apa melalui email, itu bisa diisi di sini kan, kira-kira seperti itu kan gitu. Nah, bagaimana hanya dengan sekolah? Sepertinya kalau sekolah itu cukup hanya menambahkan kontak saja. Nah, cukup menambahkan kontak saja. Tapi kalau mau menggunakan ini ya nggak masalah sih, sama saja. Tapi kalau menggunakan kontak saja, nah itu contohnya gini. Ini diklik dulu. Nah, misalkan kalau sekolah cukup ini juga bisa. Nah, kita lihat aja dulu. Nah, kalau sekolah kan biasanya cukup dengan ini, atau jadi ini alamat sekolah, nomor telepon, kantor, email dan sebagainya. Ini untuk mapnya. Nanti ini bisa diedit di saat membangun website bisa. Ini juga sama bisa. Tapi karena yang saya bangun ini adalah, yang saya rancang ini adalah web bisnis online, maka saya lengkapi dengan ini ya, dengan semacam pemesanan lah gitu, pemesanan melalui email atau melalui apa, kira-kira kan seperti itu Bapak dan Ibu. Ini kita sudah menyelesaikan membuat beberapa blog ya, yang dibutuhkan atau yang biasa diperlukan di website. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, tinggal kita seperti tadi di awal di slide yang sini, ini kita beri animasi. Di sini pun ini kita beri animasi. Nah, caranya sama Bapak dan Ibu, ini tinggal diklik, misalkan dari sini dulu. Atau kalau mau langsung dari semua diberi animasi juga bisa langsung di sini. Tapi saya lebih suka satu persatu karena biar animasinya berbeda. Nah, klik yang mau diberi animasi, kemudian lihat di kanan ada animation. Nah, ini pilihannya seperti biasa, ada page, ada zoom, atau ada slide, atau ada box. Nah, saya pakai zoom aja. Oke, ini sudah. Lalu yang gambarnya pun demikian Bapak dan Ibu, kita beri animasi. Nah, itu lebih bagus ya. Lalu Bapak dan Ibu, yang selanjutnya ini juga sama. Tinggal kita berikan satu-satu animasi, atau mau tadi mau sekaligus juga nggak apa-apa, silahkan saja. Nah, jadi lebih hidup. Di atas tadi sudah, kemudian terus ke bawah. Nah, ini juga bisa Bapak dan Ibu. Yang kita namanya saja yang diberi animasi. Baik Bapak dan Ibu sekalian, ini sudah selesai saya beri animasi. Tinggal kita coba preview hasilnya seperti apa. Nah, tinggal di sini klik, tinggal klik di sini, kemudian klik preview. So, kita lihat dulu seperti apa hasilnya yang kita telah buat ini. Nah, ini slide-nya. Tadi ada 5 slide. Ini slide 1. Kemudian ini slide 2. Nah, ini slide 3. Ya. 5. Nah, balik lagi. Nah, ini blok yang selanjutnya ya.
Nah, ini hidup, ini juga tuh bagus. Nah, ini juga bagus, hidup. Nah, ini udah. Oke, kita cek di perangkat lain. Nah, ini kan yang kita gunakan komputer. Kita langsung di Android misalkan. Klik di sini. Nah, ini tampilannya seperti ini. Bapak dan Ibu. Tuh. Tampilannya seperti ini. Keren. Oke. Nah, ini sudah jadi Bapak dan Ibu. Baik. Oke, kita close saja. Baik Bapak dan sekalian, untuk merancang atau di tahap 1, di part 1 ini, merancang sebuah website, di part 1 ini sudah selesai. Artinya kita sudah menyelesaikan membuat slide, kemudian membuat blog. Blog itu isi daripada website kita. Nah, untuk part 1 di tahap 1 merancang sebuah website ini saya anggap sudah cukup, sudah selesai. Tinggal kita lanjut di part 2-nya. Di part 2-nya nanti yaitu kita akan melinkkan, akan membuat link dari setiap slide ini ke konten yang barusan kita buat ini, ya. Jadi itu di part 2. Silahkan Bapak dan Ibu juga sahabat edukasi untuk menyimak panduannya di video part 2-nya. Baik Bapak dan Ibu, demikian, semoga bermanfaat. Kalau ada hal yang ingin ditanyakan, boleh silakan berkomentar di kolom komentar yang disediakan. Kita belajar bersama, sukses bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.